Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio. Channel yang membahas politik dan hukum. Channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini kami kembali menayangkan video terbaru terkait dengan ditetapkannya Mario Dandi. Mario Dandi sebagai tersangka kasus pencabulan. Wow ya, kemarin dia ini sudah ditetapkan sebagai terdakwa karena sudah disidangkan terkait kasus penganiayaan terhadap David Ozora. Ya, sekarang babak barunya Mario Dandi ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan. Kenapa bisa demikian? Nah, di sini akan kita bahas kenapa Mario Dandi sekarang masuk dalam kasus baru terkait dengan kasus pencabulan. Siapa yang melaporkan beliau atas kasus pencabulan? Hari ini akan kami bahas di video baru ini. Kenapa sampai Mario Dandi ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan? Kasus Mario Dandi Satrio kini memasuki babak baru. Namun di babak baru ini penyidik di Reskrimum Polda Metro Jaya telah menaikkan status atas laporan AG terhadap Mario Dandi Satrio terkait dugaan pencabulan ke tahap penyidikan. Wow. Ya, bayangkan tadinya AG ini yang memberitahu kepada Mario Dandi mengatakan seolah-olah adanya kasus ini ya, pelecehan atau tindakan yang kurang senonoh yang dilakukan oleh David Ozora ya. Pada saat itu AG yang memberi informasi kepada Mario Dandi. Sekarang malah AG yang melaporkan Mario Dandi ke Diskrimum Polda Metro Jaya dengan dugaan adanya pencabulan terhadap AG yang dilakukan oleh Mario Dandi. Nah, atas laporan tersebut, ya, laporan dilakukan atau yang dibuat oleh AG melalui kuasa hukumnya, Mario Dandi sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencabulan terhitung sejak tanggal 27 Juni 2023. Ya, baru kemarin ya, kira-kira sekarang tanggal 6. Ya, lebih kurang hampir 1 minggu baru Mario Dandi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencabulan yang dilaporkan oleh AG. Laporan tersebut terregister dengan nomor LP-B-2445-5 Romawi _2023 SPKT Polda Metro Jaya. Ya, Mario Dandi dilaporkan ya terkait dengan pasal 76D junto pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya, ini diapakan pasal-pasal berlapis ya kepada Mario Dandi. Kasihan juga kalau melihat ini ya, laporan-laporan ini lalu dia dijerat sehingga waduh, kita nggak tahu masa depannya gimana lagi. Ya, lagi-lagi ya harus Mario Dandi ya harus menggunakan ini ya seorang penasihat hukum yang
benar-benar menguasai lah, supaya kasusnya bisa nanti memperingan paling tidak hukuman yang diterimanya. Menurut kuasa hukum AG, ya, Magata Toding Alo mengatakan pelaporan pencabulan terhadap anak itu sudah jelas merupakan tindak pidana. Jadi siapapun yang berhubungan badan, menurut pengacara dari AG, siapapun yang berhubungan badan, baik mau sama mau, atau suka sama suka, atau memang dipaksa, ya, itu memang merupakan tindak pidana. Karena AG itu masih di bawah umur, ya, masih di bawah umur yang tidak boleh, ya, mau itu suka sama suka itu merupakan tindak pidana. Ya, lain kalau misalnya pelaku melakukan hubungan badan suka sama suka lalu menikah, yaitu dan direstui kedua orang tua, ya, kedua orang tua dari para pelaku itu tidak masuk dalam tindak pidana. Tapi kalau misalnya dilakukan walaupun suka sama suka, tidak direstui, tidak diakui, itu bisa masuk kategori pencabulan, ya, pencabulan terhadap anak di bawah umur. Menurut Manggata, dalam laporan tersebut pihaknya turut melampirkan barang bukti yang ada. Ya, kita nggak tahu apa barang bukti yang ada nih. Ya, biasanya kalau barang bukti yang ada itu kalau dalam kasus pencabulan seperti yang pernah saya tangani, kasus pelecehan atau pemerkosaan, bukan pemerkosaan anak yang dilakukan oleh supir supir kendaraan online, ya, taksi online yang yang viral di Kota Medan. Kebetulan saya sebagai kuasa hukum dari korban pada saat itu, ya, korban akan divisum, ya, divisum terkait, mohon maaf, adanya pemerkosaan. Pada saat itu polisi memvisum, mohon maaf, kelamin dari korban, ya. Lalu celana dalam yang digunakan korban pada saat terjadinya pemerkosaan yang dilakukan oleh pengemudi taksi online di Medan pada saat itu. Kebetulan saya sebagai kuasa hukumnya, dan ketika itu saya mendesak Polres Tabes Medan untuk segera melakukan penangkapan terhadap pelaku, ya, karena pada saat itu sebelum saya sebagai pengacara dari korban, kasus ini sempat terombang-ambing, ya, nggak tahu juntungan kemana, ya, oleh penyidik, ya. Tapi setelah korban meminta bantuan kepada saya pada saat itu sebagai kuasa hukum dari korban yang dilakukan pemerkosaan oleh pengemudi taksi online, kasus itu naik dan akhirnya pelaku pemerkosaan ditangkap di sebuah kota di Sumatera Utara. Ya, jadi saya tidak tahu apa barang bukti yang ada dalam kasus pencabulan, ya, yang dilakukan oleh Mario Dandi terhadap AG. Yang tahu itu adalah kuasa hukumnya dan pihak penyidik kepolisian Polda Metro Jaya. Ya, menurut beliau baru 4 barang bukti yang sudah dilampirkan dalam proses pelaporan. Salah satu yang dijadikan barang bukti dari laporan tersebut adalah putusan pengadilan. Ya, putusan pengadilan kemarin, ya, mungkin atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mempidana AG, kalau saya tidak salah itu dengan penjara hukuman 3,5 tahun. Ya, kalau saya tidak salah, ya. Nah, ini yang dilampirkan mereka
adalah putusan pengadilan yang sudah inkrah atas dugaan pencabulan terhadap AG. Ya, kalau dari pasal-pasal yang tadi dituduhkan atau disangkakan kepada beliau, itu ancamannya hingga maksimum 15 tahun penjara. Nanti akan kami bacakan bunyi-bunyi pasal tersebut dan ancamannya ya. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan Mario Dandi dijerat pasal 76D junto pasal 81 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Mario Dandi juga dijerat pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ya, tadi dia di pasal 76D, ya, junto pasal 81. Lalu yang berikutnya dia juga dilaporkan pasal 76E junto pasal 82. Apa sih bunyi pasal 76 tersebut? 76D, kami akan membacakannya ya, agar para penonton channel YouTube Fernando DiCaprio tahu ancaman hukuman itu sampai berapa itu 15 tahun tadi ya. Dikatakan sini, pasal 76D berbunyi, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Ya, ini pas masalah anak. Kalau orang-orang dewasa suka sama suka, tidak bisa diancam sini. Paling ujung-ujungnya kalau memang tidak suka perempuannya bisa dikatakan pemerkosaan. Pemerkosaannya apa? Kalau misalnya ada unsur kekerasan, ya unsur kekerasan misalnya ada sobek lah, ada celana dalam yang mungkin berlumuran bercak darah lah, ya itu unsur kekerasan. Ya, itu di pasal 76D mengatakan tadi, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, ya, dengan dirinya atau orang lain. Memaksa misalnya anak itu melakukan persetubuhan dengan orang lain, itu pun diancam ya. Karena ada itu orang-orang psikopat. Orang-orang psikopat itu kadang-kadang dia tidak melakukan persetubuhan terhadap kepada dia, tapi malah dia senang melihat misalnya dia tonton persetubuhan yang dilakukan oleh anak itu dengan orang lain, disaksikan oleh dia, bahkan divideokan. Itu orang-orang psikopat, sakit jiwa. Sekarang banyak orang sakit jiwa di dunia ini, sudah banyak sakit jiwa, ya, yang melakukan tindakan-tindakan aneh. Lalu pasal 82 apa bunyinya? Pasal 82 berbunyi begini. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D, ya, tadi 76D tadi tentang kekerasan atau ancaman kekerasan, ya. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Bayangkan tuh, ya. Udah kena 15 tahun, kalau dia kena denda, kalau merasa korban itu tadi itu dirugikan, mungkin ya mohon maaf tadi, masa depannya jadi hilang oleh karena terjadi pemerkosaan, ya, pemaksaan melakukan hubungan badan di usia yang masih muda, ya dia bisa kena denda 5 miliar. Ya, ancamannya 15 tahun maksimum atau minimum 5 tahun dan denda maksimum 5 miliar. Sementara di pasal 2-nya mengatakan ketentuan pidana sebagai dimaksud pada ayat 1 berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
Ini kalau berdasarkan pasal 82 ini artinya dia membujuk anak dengan iming-iming sesuatu ya untuk melakukan persetubuhan ya, serangkaian dengan kata bohong. Dia mungkin memberikan sejumlah uang, mengatakan udah nih beli baju, beli dan lain sebagainya ya, untuk membujuk anak tersebut melakukan persetubuhan ya. Ini juga diancam sebagaimana bunyi pasal 82 ayat 1 tersebut di atas ya. Jadi ancamannya 5 tahun minimum, maksimum 15 tahun dan denda 5 miliar. Sementara pasal 3 ya, pasal 82 ayat 3, pasal 82 ayat 3 mengatakan dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh orang tua. Nih, orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga pendidikan, maka pidana ditambah sepertiga dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ya. Kalau dia di orang tua, lalu wali dari anak tersebut misalnya anak kecil yang dititipkan kepada orang lain sebagai walinya, atau pengasuh anak misalnya tadi itu baby, kalau dibilang baby sister berarti perempuan ya. Kalau dia pengasuh anak bisa saja laki-laki yang mengasuh anak-anak kecil, atau dibilang pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi kalau orang dia sebagai pendidik dan tenaga pendidikan melakukan pencabulan atau pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, itu ancamannya ditambah lagi sepertiga dari ancaman maksimum atau ancaman yang dikenakan. Misalnya dikenakan dia 5 tahun ya, kena dia 5 tahun, maka ditambah sepertiga lagi dari ancaman tersebut. Itulah pasal 82 ayat 3 tadi ya. Jadi nggak main-main sebenarnya. Bayangkan ya, kasihan juga Mario Dandi ya. Sementara di pasal 76 mengatakan, ini pasal 76 ya, dari undang-undang ya, undang-undang nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dia katakan begini di pasal 76, karena tadi ada dikatakan 76D, ini 76 ya. Kalau di pasal 76 mengatakan begini, Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas 1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, memberikan masukan dan usulan dan perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak. C. Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak. D. Menerima dan melakukan penilaian atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak. E. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak. F. Melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak. Dan G. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran tentang undang-undang ini. Jadi, dalam undang-undang perlindungan anak ini, ya, Komisi Perlindungan Anak dilibatkan atau proaktif dalam perlindungan anak terkait dengan adanya misalnya dugaan pencabulan atau pelecehan terhadap anak yang dilakukan oleh tadi orang tua kah, walinya kah, pengasuh anak kah, pendidik kah, atau tenaga kependidikan. Jadi dalam undang-undang ini, Komisi Perlindungan Anak diajak untuk ikut peran aktif dalam perlindungan anak. Sementara di pasal 82, karena tadi kan Mario Dandi diancam juga di pasal 82. Pasal 82 ayat 1 mengatakan begini, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan paling banyak denda 5 miliar. Ya, sama tadi pasal 82 ini bunyinya hampir sama dengan pasal 82 karena tadi dicontohkan antara 76E sama 76D. Jadi 82 tadi ya ancamannya 5 tahun minimum maksimum 15 tahun. Ya. Nah, dari ini persangkaan yang diberikan oleh pihak kepolisian kepada Mario Dandi, rupanya penetapan tersangka kepada Mario Dandi itu disambut oleh
disambut baik oleh orang tua dari David Ozora yang bernama Bapak Jonathan Latumahina melalui akun Twitter pribadinya. Ya. Pada tanggal 3 Juli 2023, tepatnya hari Senin, ya, dengan kalimat begini. Si anak setan udah ditetapkan TSK atau tersangka dalam kasus pencabulan. Selamat membusuk di penjara. Ya. Hal ini merupakan surahan hatinya akibat perbuatan keji Mario Dandi kepada anaknya David Ozora. Ya, jadi orang tua David Ozora udah gimana melihat ini ya, kelakuan dari Mario Dandi sebelumnya. Nah, jadi perlu kami ulas sedikit ya. Mario Dandi merupakan anak mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI yang bernama Rafael Alun Trisambodo, yang merupakan tahanan KPK saat ini ya, terkait dengan dugaan korupsi penerimaan sesuatu oleh pemeriksa pajak pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tahun 2011 sampai 2023. Ya. Jadi beliau sudah menikmati sekitar 12 tahun hasil memeras wajib pajak, sehingga dia mendapatkan sesuatu tidak dengan halal. Ya, bayangkan aja, kita wajib pajak dikejar-kejar, ternyata pegawai Direktorat Pajak enak-enak dia kipas, ya, memeras orang, memperkaya diri sendiri dan kelompoknya. Ya, jadi sebelum tersangka pencabulan, saya ulas kembali sedikit ya, sebelum dia sebagai tersangka pencabulan, Mario didakwa telah menganiaya korban David Ozora pada 20 Februari 2023 di Kompleks Green Permata, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Ya, jadi kenapa tadi AG ya, kasihan banget itu. Pertama dia berteman sama AG, tapi AG melaporkan. Bermula Mario marah karena mendengar kabar dari saksi bernama Amanda, umur 19 tahun, yang menyebut AG yang dulu merupakan kekasihnya mendapatkan perlakuan tidak baik dari korban David. Bayangkan ya. Tadinya AG yang dibela, sekarang AG yang melaporkan Mario Dandi. Sungguh kasihan nasib si Mario Dandi. Ya. Mario lalu menceritakan hal tersebut kepada temannya, Shane Lucas, ya, yang sekarang udah sama-sama nih sebagai terdakwa. Kemudian Shane memprovokasi Mario sehingga Mario menganiaya korban sampai koma. Itulah tadi David Ozora. Shane dan AG ada di TKP saat penganiayaan berlangsung. Shane juga merekam penganiayaan yang dilakukan Mario. Ya, bayangkan aja, waktu dilakukan penganiayaan, ya, Shane yang merekam. Jadi kedua orang ini didakwa pasal 353 ayat 2 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar 355 KUHP ayat 1 junto pasal 56 ayat 2 KUHP, atau kedua pasal 76C junto pasal 80 ayat kedua Undang-Undang RI nomor 5 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ya. Bayangkan, tadinya AG yang melaporkan, AG yang ngomporin, AG mantannya, malah AG yang melaporkan balik Mario Dandi. Kasihan, sungguh kasihan Mario Dandi. Ya. Untuk AG sendiri, seperti yang tadi saya ungkapkan, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memvonis AG dengan hukuman penjara 3,5 tahun. Nah, putusan inilah yang dibuat menjadi alat bukti dalam laporan pencabulan yang dilakukan oleh Mario Dandi. Ya. AG melaporkan dengan bukti putusan 3,5 tahun. Ya, waktu itu AG mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kasasinya ditolak. Ya, jadi sungguh tragis ya nasib dari ini ya, si Mario Dandi yang tadi membela AG, malah AG balik melaporkan lagi Mario Dandi atas kasus pencabulan.
ya kepada para penonton channel YouTube Fernando DiCaprio, ya saya berharap jangan ada lagi korban-korban di luar sana. Janganlah gara-gara wanita Anda harus berbenturan sesama lelaki. Ya, ngapain? Toh juga wanita, mohon maaf, wanita tuh banyak. Antara wanita sama laki-laki, menurut sensus penduduk Indonesia, itu 1:4. Terus ngapain ribut-ribut hanya gara-gara wanita? Ya, dipersoalkan. Yang di Medan juga gitu. Itu kasus AKBP Khairuddin, anaknya juga gara-gara wanita. Ngapain? Come on. Kalau you punya percaya diri tinggi, kalau ada wanita yang membuat kamu susah, udah tinggalin aja. Capek deh kamu. Kan begitu. Carilah wanita yang mau mendukung kamu, fokus, memang mensupport kamu dalam setiap langkah kamu, dalam karir kamu, dalam sekolah kamu. Bukan wanita yang toksik, yang misalnya menuduh kamu macam-macam, padahal tidak kamu lakukan. Ya, dia akan bilang, kamu melakukan begini, padahal dia sendiri melakukan begitu. Banyak sekali begitu. Nah, makanya pada laki-laki di luar sana, kalau ada wanita yang seperti itu, udah tinggalin aja ya. Capek deh kamu mikir gitu. Ya, oke. Di akhir sesi, saya membagikan quote seperti kata Lao Tzu. Lao Tzu ini siapa? Lao Tzu ini seorang filsafat kelahiran Tiongkok. Yang kalau riwayat kehidupannya, ada yang mengatakan dia lahir tahun 4 sebelum Masehi, ada yang bilang nggak jelas, tapi banyak dari pesan-pesan Lao Tzu ini yang dipakai orang dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dia bilang begini, kata Lao Tzu, jagalah pikiranmu, karena pikiranmu akan menjadi kata-kata. Jagalah kata-katamu, karena kata-katamu akan menjadi tindakan. Jagalah tindakanmu, karena tindakanmu akan menjadi kebiasaan. Jagalah kebiasaanmu, karena kebiasaanmu akan menjadi karakter. Jagalah karaktermu, karena karaktermu akan menentukan nasibmu. Ya, kalau pikiranmu yang negatif, ya akhirnya keluarlah kata-kata negatif. Ya, ini saya apakan menurut Lao Tzu ya. Udah keluar kata-katamu negatif, ya akhirnya tindakanmu negatif terhadap orang. Ya. Lalu apa? Kebiasaanmu negatif lagi. Sudah kebiasaanmu negatif, maka karaktermu negatif. Ya. Karaktermu negatif, yang itulah akan membuat orang susah. Ya, jadi itu aja yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Bagi para penonton channel YouTube Fernando DiCaprio yang belum mensubscribe, silakan subscribe. Kalau Anda mau berkomen, silakan beri komentar Anda. Berikan masukan kepada kami. Atau misalnya Anda punya kasus di luar sana yang tidak bisa diselesaikan, mungkin kami bisa bantu ini memviralkan atau memberi solusi pada Anda. Silakan tulis di kolom komennya. Silakan share kepada teman-teman Anda supaya Anda tercerahkan. Karena channel ini bukan channel gosip, tapi channel politik dan hukum. Ya, supaya Anda tahu bagaimana kalau Anda melanggar hukum atau terkena kasus, kami bisa kasih solusi di sini. Itu aja yang bisa kami sampaikan pada siang ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih. Selamat siang.